Baik, kita akan mengenal ya huruf yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, kita akan bahas huruf-huruf yang lazim dipakai. Ya, ketika kita melakukan ya percakapan dengan orang lain. Maka kita akan bahas yang pertama adalah huruf jar. Yang pertama adalah kita bahas huruf jar. Ya, dalam bahasa Arabnya adalah harful jar atau huruful jar. Ya, harful jar atau huruful jar. Ya, ini penting kita sampaikan di awal karena memang huruf jar ini huruf yang sering kita temukan di dalam pembicaraan kita. Maka di awal kita harus hafal apa saja yang masuk huruf jar. Ya. Pertama ada namanya min. Ya, min. Min ini artinya adalah dari. Min itu artinya dari. Min. Misalnya dalam kalimat minal masjid. Minal masjid. Ya. Minal masjid. Di sini ada min. Ya, minal masjid artinya adalah dari. Jadi kita hafalkan min itu artinya dari. Ya, jadi untuk tahap awal ini kita menghafal kosakata yang berkaitan dengan huruf jar. Minal masjid. Yang kedua ila. Yang kedua ila. Ya, ila itu maknanya ke. Kalau min tadi dari. Min dari, ila ke. Ya. Ya, misalnya kita ingin sampaikan ke masjid. Ke masjid. Maka kita katakan ila ya masjidi. Ila masjidi. Ya, ilal masjidi. Ke masjid. Dan kita perhatikan di sini kata yang terletak sesudah ila atau kata yang terletak sudah min itu berbaris kasrah. Berbaris kasrah. Maka kita baca ilal masjidi. Ilal masjidi. Baik. Kemudian huruf selanjutnya yang perlu kita hafalkan yaitu adalah an. Ya, an. Itu apa? An. Apa makna an? Ya. An itu memiliki makna ya dua, ada dua makna. Yaitu yang pertama maknanya adalah bisa dari. Ya, bisa maknanya dari. Ya, mungkin kita sering mendengar hadis ya, sering dibacakan oleh para ustadz an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Ya, ini contohnya an Abi Hurairah. Ya. An Abi Hurairah. Jadi an di sini artinya apa? Dari. Dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Ya, itu makna an yang pertama. Terkadang juga an dipahami maknanya tentang. Jadi ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maknanya adalah tentang. Ya. Bisa maknanya tentang. Misalnya kita sampaikan dalam kalimat misalnya atakallamu an ya anis salah masalan. Contohnya atakallamu anis salah. Atakallamu anis salah. Ya. Atakallamu anis salah. Jadi atakallam artinya saya berbicara. Saya berbicara. Jadi kita hafalin aja dulu. Ya, atakallam itu artinya saya berbicara.
Nah, an di sini artinya apa? Tentang. Jadi saya berbicara tentang salat misalnya. Jadi makna ini disesuaikan dengan kalimatnya. Bisa maknanya an, ya, bisa juga maknanya tentang, tergantung kalimatnya seperti apa. Jadi kita sudah kenal 3. Min itu maknanya dari, ila itu maknanya ke, kemudian an bisa maknanya dari, dan juga bisa maknanya tentang. Baik, ini yang ketiga. Setelah kita pelajari, ya, di antara huruf jar yang pertama tadi adalah min yang artinya dari. Min artinya dari. Kemudian ila itu artinya ke. Kemudian yang ketiga, an itu artinya dari, ya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, atau juga bisa diartikan tentang atakallamu, saya berbicara anis shalah, saya berbicara tentang salat. Baik, yang keempat kita masuk pada huruf selanjutnya, yaitu adalah fi. Ya, fi. Ya. Fi ini maknanya di atau di dalam. Ya, di atau di dalam. Ya, bisa diartikan di atau di dalam. Misalnya, ya, yang pertama kita contohkan artinya di. Misalnya fi, ya, fi syari'i, fi asyari'i, ya, fi syari'i, fi syari'. Syari' artinya adalah, ya, jalan, ya, maka di sini tepatnya adalah fi syari' artinya di jalan. Berarti fi di sini artinya apa? Di jalan. Jadi bukan di dalam jalan. Ya, askunu fi syari', saya tinggal di jalan. Jadi makna fi di sini adalah di. Dan bisa juga maknanya di dalam. Ya, tergantung kalimatnya seperti apa. Misalnya kita katakan fil baiti. Misalnya apa? Fil baiti. Kita buat fi al baiti. Ya. Fil baiti. Al bait itu maknanya adalah, al bait itu artinya rumah. Al bait artinya apa? Rumah. Maka fi di sini apa? Ya, tentunya lebih tepat diartikan di dalam. Fil bait berarti artinya di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Jadi itu makna daripada fi. Ya. Kita ulang lagi dari awal. Min, ya, dari, ila, ke, an, bisa dari atau tentang, kemudian fi, di atau di dalam. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu adalah ala. Yaitu ala. Jadi ala ini maknanya di atas. Ya. Kondisinya nempel. Itu ala. Ya, karena dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan di atas itu ada dua. Bisa dengan ala, itu nempel. Bisa dengan fauqa, itu tidak nempel. Tapi yang masuk dalam huruf jar, yaitu adalah ala, yang maknanya nempel. Ya, ala. Ya, misalnya kita katakan, ya, kita katakan ini namanya al-mimsahatu. Ini namanya apa? Al-mimsahatu. Ya, kita taruh posisinya sekarang di atas buku. Ya, posisinya di atas buku. Ini namanya apa? Al-mimsahatu. Ini namanya apa? Al-kitab. Al-mimsahatu, al-kitab. Maka kalau kita rangkai,
Al-mimsahatu ala al-kitab. Al-mimsahatu ala al-kitab. Jadi makna ala di sini adalah di atas. Kita katakan tadi al-mimsahatu, ya. Al-mimsahatu, ya, ala al-kitab. Kitab artinya buku, alal kitabi, ya. Jadi setelah huruf jar ini barisnya kasrah, ya, barisnya kasrah ketika kata sudahnya adalah bentuknya tunggal atau mufrad. Baik, itu makna ala. Itu makna ala. Yang keenam selanjutnya di antara huruf jar, ya, yaitu ya ka, ya, ka. Ka itu maknanya seperti. Ka itu maknanya seperti. Ya. Misalnya kita katakan, ya, kasyamsi misalnya. Kasyamsi. Ya. Kasyamsi. Asyams itu maknanya matahari. Asyams itu maknanya matahari. Bila mana sebelumnya ada kata ka atau huruf ka, sebelumnya ada huruf ka, kasyamsi, maka arti ka di sini apa? Seperti. Anta kasyamsi misalnya. Anta kasyamsi. Anta artinya kamu seperti matahari. Jadi kita hafalkan ka di sini artinya adalah seperti. Baik. Selanjutnya, ya, yang ketujuh di antara huruf jar yang perlu kita hafalkan yaitu adalah li. Itu apa? Li. Apa makna li? Maknanya adalah untuk. Ya. Li apa maknanya? Untuk. Li. Ya. Atau maknanya kepunyaan. Atau maknanya kepunyaan. Ya. Bisa untuk, bisa maknanya kepunyaan. Misalnya, kita sudah katakan tadi, ini namanya apa? Al-kitabu. Apa namanya? Al-kitab. Saya kita katakan dalam kalimat al-kitab. Al-kitabu. Al-kitabu. Ya, buku ini li Muhammadin. Li Muhammadin. Al-kitabu li Muhammadin. Berartinya apa? Buku ini, Alkitab, berarti buku ini li kepunyaan atau untuk Muhammad. Jadi makna li adalah untuk. Baik, selanjutnya yang ke-8, ya. Kita buat di sini yang ke-8. Ya, kita batasi. Yang ke-8 yaitu adalah bi. Yang ke-8 apa? Bi. Kita katakan bi. Apa makna bi? Yaitu adalah dengan. Ya, apa makna bi? Dengan. Ya, sering kita ucapkan bismillah. Sering kita ucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Ya. Bismillah. Apa makna bismillah? Bi dengan. Ismi nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ya, itu makna bi. Itu adalah dengan. Terus yang terakhir, yang ke-9 yaitu rubbah. Yaitu rubbah. Kita tuliskan rubbah. Rubbah. Apa makna rubbah? Berapa banyak? Ya, berapa banyak? Berapa banyak? Ya. Sering kita mendengar, ya, rubba sa'imin. Sering kita mendengar kalimat rubba sa'imin. Laisa lahu min siyamihi
illal ju' wal atash. Rubba sa'imin. Di sini kita buat contohnya rubba sa'imin. Apa makna sa'im? Ya, sa'im saum, ambil dari kata saum, yaitu orang yang berpuasa. Rubba sa'imin artinya berapa banyak orang yang berpuasa. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa. Maka di sini juga kita lihat barisnya kasratain. Ya, kasratain dikasrahkan. Ya, di kasrahnya sini ada 2 karena memang dia tidak pakai alif lam. Kalau di sini cuman kasrahnya 1 karena sudah ada alif lam. Ya. Jadi kalau seandainya alif lamnya ada, cukup dengan 1 kasrah. Kalau tidak ada alif lamnya, maka kasrahnya ada 2. Inilah ya, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf jar. Kita ulang lagi dari awal. Ya, huruf jar yang harus kita kenal dan kita hafal. Yang pertama adalah min. Yang pertama apa? Min. Apa artinya? Dari. Yang kedua, ila. Itu maknanya adalah ke. Yang kedua adalah ila. Terus yang ketiga, ya, an. Yang ketiga apa? An. Itu maknanya dari, ya, atau juga maknanya tentang. Terus yang keempat adalah fi. Itu maknanya di atau di dalam. Kemudian juga yang kelima ala. Dia itu maknanya di atas. Kemudian ka itu maknanya seperti. Kemudian li itu maknanya untuk. Kemudian bi itu maknanya dengan. Dan yang terakhir rubba itu maknanya ya berapa banyak. Inilah pengenalan tentang huruf jar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.